Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rohim dengan NPM akhir 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kemajuan terkait langkah pengerjaan SPT 1770S. Pengertian SPT 1770S, SPT tahunan 1770 S merupakan jenis SPT yang biasanya digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta dan berasal dari satu atau lebih pemberi kerja. Formulir ini juga digunakan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan lain seperti bunga, honorarium, atau usaha kecil yang tidak wajib menggunakan SPT 1770. Dengan diterapkan sistem elektronik pelaporan 770 S kini dapat dilakukan melalui aplikasi e-SPT maupun e-filing. Langkah-langkah pengerjaan. Satu, persiapan dokumen meliputi bukti potong, NPWP, data diri wajib pajak. Dua, login DJP online dan membuat e-filing. Tiga, mengisi lampiran dua meliputi harta, kewajiban, daftar susunan anggota keluarga. Empat, mengisi lampiran satu meliputi penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan daftar pemotong atau pemungut PPh. 5. Pengisian SPT tahunan PPh WPOP. 6. Memasukkan data untuk penyetoran PPh kurang bayar. 7. Mengirim kode verifikasi. Metode pelaksanaan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode diskusi kelompok melibatkan partisipasi dari anggota kelompok dalam proses pengisian formulir SPT 1770S. Metode ini bertujuan untuk memicu setiap anggota agar berperan aktif dan memahami bagaimana cara pengisian SPT serta mendalami ketentuan perpajakan yang berlaku. Tahapan diskusi diawali dengan membagi tugas di setiap lampiran formulir, di mana setiap anggota akan menginput berdasarkan data yang sudah diberikan. Lalu akan didiskusikan kembali apabila ada kesalahan. Melalui metode ini, proses pengisian SPT 1770S terselesaikan secara terstruktur dan tepat waktu. Selain itu, anggota kelompok dapat memahami secara menyeluruh tahapan pengisian SPT 1770S. Hasil pengisian SPT. Berikut ini adalah soalnya. Berdasarkan data di atas dapat dilaporkan SPT 1770S sebagai berikut. Hasil dari pengisian SPT. Pada lampiran 2 terdapat bagian A berisi penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Pada kasus ini, BP melaporkan terdapat sewa atas tanah sebesar 20 juta dengan PPh final yang dipotong sebesar 10%, yaitu 2 juta. Bagian B memuat harta pada akhir tahun. Pada kasus ini, BP melaporkan hartanya pada akhir tahun senilai 1.499 juta meliputi satu tanah kosong seluas 200 meter persegi senilai 150 juta, dua rumah tinggal seluas 700 meter persegi selesai dibangun tahun 2005 senilai 600 juta, tiga mobil Kijang Innova tahun 2009 senilai 320 juta, empat mobil Honda CR-V tahun 2014 senilai 380 juta, 5. Motor Yamaha Pixam tahun 2014 senilai 19 juta. 6. Elektronik rumah tangga diperoleh 2007 senilai 30 juta. Bagian C memuat kewajiban pada data di atas BP masih terdapat kewajiban pinjaman di Bank BRI Jalan Selamet nomor 3 Kota Balam. Tahun pinjaman 2019 sebesar 100 juta dengan sisa utang per 31 Desember 2021 sebesar 23.400.000. Bagian D memuat daftar anggota keluarga yaitu 1. Faradila lahir 10 Maret 1957 ibu kandung tidak bekerja NIK 130083112001103.
Dua, Robin lahir 30 Januari 1999, anak kandung sedang kuliah. Nick 13083112002102. Yang ketiga, Gary lahir 24 Februari 2003, anak kandung, masih sekolah. Nick 13083112004104. Pada lampiran satu formulir SPT 1770S terdapat bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya. WP memiliki pendapatan sewa sebesar 20 juta. Pendapatan ini termasuk pada kategori pendapatan yang dikenakan PPh final. Bagian B, penghasilan tidak termasuk objek pajak. Tercatat adanya warisan sebesar 150 juta berasal dari pembagian harta dan tidak terkena pajak karena bukan bersifat objek pajak. Bagian C, daftar pemotong atau pemungutan pajak oleh pihak lain tercatat WP menerima bukti potong dari PT NGK ber-NPWP 01118573333100 atas PPh pasal 21 yang dipotong pada tanggal 1 Desember 2021 sebesar 803.575. Berdasarkan formulir SPT 1770S tahun 2021, diketahui wajib pajak bernama Feni Aliska Larastia Wijaya ber-NPWP 64100331433100, seorang pegawai swasta dengan penghasilan neto sehubung pekerjaan yang diterima selama 2021 sebesar 83.571.500. Terdapat penghasilan neto dalam negeri lainnya dari pendapatan sewa sebesar 20 juta, sehingga total penghasilan sebesar 103.571.500 dengan status perkawinan TK3, sehingga WP berhak atas PTKP sebesar 67.500.000. PKP yang diperoleh sebesar 36.071.500 berdasarkan tarif 17 PPh terutang atas PKP tersebut sebesar 1.803.575. Dari data sebelumnya, PPh telah dipotong oleh PT NGK sebesar 803.575 serta wajib pajak setelah melakukan pembayaran PPh pasal 25 secara mandiri, maka status SPT tahunan pajak 21 adalah nihil. Hal ini menandakan tidak ada kekurangan maupun kelebihan bayar. Kesimpulan, berdasarkan kegiatan pengisian dan pembahasan ESPT 1770S yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan pajak secara elektronik melalui aplikasi ESPT membantu meningkatkan efisiensi, ketelitian, dan pemahaman peserta terhadap tata cara pelaporan pajak tahunan. Melalui metode diskusi kelompok, setiap anggota berperan aktif dalam pengisian dan pemeriksaan data sehingga kesalahan dapat diminimalkan. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa kerjasama dan pemanfaatan sumber resmi dari Direktorat Jenderal Pajak sangat penting untuk memastikan hasil pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut ini adalah referensinya. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.